Shalom anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Jumpa lagi dengan Bunda Meske dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Jumat 29 September 2023. Hari ini juga kita merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael Malaikat Agung. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51. Baiklah anak-anak, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, tidak ada yang mustahil bagimu. Sampai hari ini kami ada, itu semua karena kasih-Mu. Ajari kami untuk berlaku jujur dan tulus terhadap sesama, sehingga hidup kami dipenuhi kedamaian. Kami akan belajar sebagian dari firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak misioner dimanapun kalian berada saat ini, terima kasih untuk kakak Jordan yang sudah membantu Bunda Meske dalam membacakan Injil hari ini. Semoga bacaan hari ini menjadi berkat buat kakak Jordan, buat setiap kami juga yang mendengarkan. Baik anak-anak, Santo Yohanes dalam Injil hari ini membahas tentang pertemuannya antara Natanael dengan Sang Rabi. Dalam pertemuan ini Yesus melihat kejujuran hati Natanael. Karena apa? Karena ia ingin bertemu dengan Sang Guru untuk mengikutinya tanpa memiliki intensi lain atau maksud atau tujuan lain. Natanael adalah seorang Israel sejati karena percaya bahwa Mesias adalah penyelamat. Buktinya ia datang mencari Yesus dengan harapan akan keselamatan. Perkataan Yesus membuatnya sadar bahwa tak ada seorang yang bisa mengenal siapa dirinya kecuali Allah. Ia bahkan percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Maka ia berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Kepalsuan dan kejujuran merupakan dua kebajikan yang saling bertentangan, di mana satu berujung pada kejahatan dan yang satunya lagi pada kebaikan. Dalam hidup kita sering diperhadapkan di antara dua kebajikan tersebut, di mana keduanya ini diibaratkan seperti rel kereta api yang tak akan menyatu, namun berjalan bersama di dalam kehidupan manusia.
Kejujuran membuat kita menjadi bebas dalam berrelasi, bekerja, bermain dengan teman-teman di sekolah atau di sekitar rumah kita, dan juga bergaul bersama teman-teman di tempat kuliah atau di tempat mana kita ada. Sebaliknya, kepalsuan hanya membuat kita semakin licik atau semakin jahat, serta membuat kita selalu melakukan kebohongan, bahkan kebohongan demi kebohongan. Anak-anak, Injil hari ini merupakan sebuah ajakan untuk melihat kembali atau mengoreksi diri kita masing-masing. Kita bisa lihat selama ini apa yang telah kita lakukan, melihat kembali relasi kita dengan sesama atau hubungan kita dengan sesama, baik dengan papa mama, dengan teman-teman di sekolah atau di sekitar rumah, atau teman di mana kita ada, teman sepermainan atau sahabat kita, dan siapa saja yang berada di sekitar kita. Apakah dalam hubungan ini atau dalam relasi ini yang terjalin ada kepalsuan atau kejujuran? Kejujuran sangat diperlukan dalam berrelasi, entah dalam persahabatan, di tengah-tengah keluarga, di sekolah, di kampus, di lingkungan tempat kerja kita, atau di tempat mana saja saat kita berada. Kebajikan ini membawa kedamaian, keharmonisan, kepercayaan dalam hidup kita. Sedangkan kepalsuan merupakan buah dari keegoisan, kemunafikan, ketakutan, dan sebagainya. Hal ini hanya membawa kita semakin dijauhi oleh sesama, oleh teman, oleh saudara, oleh sahabat kita. Bahkan hilang kepercayaan sama sekali kepada kita. Nah, anak-anak, terkadang kita suka berbohong. Kita berteman sama orang yang sebenarnya tidak kita senangi. Seakan-akan kita merasa senang dan nyaman jika berada bersama dia. Contohnya, saat kita memerlukan dia untuk meminta tolong, untuk memberikan jawaban saat ulangan, kita akan berbuat baik, membuat orang ini merasa nyaman dengan kita, padahal kita tidak suka dengan orang ini. Tapi karena kita perlu dia, kita malah bilang, kamu baik sekali loh, kamu cantik, kamu ganteng, kamu pintar ya, hanya untuk mau menyampaikan sesuatu hal atau untuk mau memenuhi kehendak kita atau tujuan kita apa. Terkadang kita mau dia punya kue atau kita mau dia punya sesuatu barang, tapi kita tidak pernah mau berteman dengan baik dengan dia, atau kita tidak mau berteman betul dengan dia. Akhirnya hanya untuk memuji-muji dia agar dia memberikan sesuatu barang atau sesuatu benda kepada kita, atau meminjamkan sesuatu barang kepada kita, maka kita memuji-muji dia. Ini adalah kebohongan, ini adalah kepalsuan yang kita lakukan. Nah, sekarang lewat firman hari ini kita diajarkan jangan berpura-pura, jangan penuh dengan kebohongan atau kepalsuan. Bertemanlah dengan baik, mengenallah temanmu dengan baik agar mengasihi dia, sebagaimana dia juga akan berteman dengan kita dan mengasihi kita. Jadi anak-anak terkasih, untuk menjadi seorang Kristiani yang sejati diperlukan satu kebajikan, yaitu kejujuran. Jauhilah kepalsuan, karena hidup yang mendua hanya membuat kita semakin terlarut di dalam kehancuran. Pilihan hidup mendua membuat identitas kita sebagai Kristiani akan ternoda, karena berlaku baik di hadapan sesama namun jahat di belakangnya. Itulah yang tadi dikatakan, kehidupan Kristiani kita akan ternoda karena kita hanya berpura-pura mencintai teman kita, mengasihi teman kita, padahal di belakang kita akan menjelek-jelekan dia, bahkan membuat orang lain bisa bertengkar dengan dia. Itulah kebohongan, kepalsuan yang kita lakukan kepada teman kita. Ini bukan ciri khas seorang Kristiani yang baik. Nah, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengasihi orang dengan tulus dan berkatalah jujur.
Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Jangan mengatakan sesuatu hal yang ya kita katakan tidak, dan tidak kita tetap mengatakan ya. Ini adalah kebohongan yang kita sedang buat. Nah, anak-anak, dengan demikian undangan untuk menjadi Kristani, seorang Kristen yang sejati adalah, atau yang beriman Katolik yang sejati adalah, undangan hidup dalam kebenaran. Bunda mau kasih sesuatu bahan untuk refleksi kita hari ini. Apakah dalam relasi atau hubungan kita yang kita jalani dengan teman, dengan saudara, dengan papa, dengan mama, atau di berbagai lingkungan, apakah didasari atas kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan, atau hanya kepura-puraan atau kepalsuan yang kita lakukan dan kemunafikan semata? Bisa kita lihat apa sebenarnya yang kita lakukan saat ini, dan bagaimana perasaan kita jika kepalsuan dan kemunafikan kita ini diketahui orang lain bahwa kita bohong. Bagaimana kira-kira? Yang terakhir, maukah kita bertobat dan meninggalkan kepalsuan hidup kita dan melakukan yang benar? Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu anak-anakku, selamat berkarya di hari ini dan tetap semangat, dan juga jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.